Halo semuanya. Di sini kita akan mempelajari mengenai gelombang bunyi. Kita akan belajar ciri-ciri gelombang bunyi, sifat-sifat dasar bunyi, kecepatan lambat bunyi, dan instrumen bunyi. Miss mau nanya nih, pernah nggak terpikirkan oleh kita semua, saat HP kita dalam mode getar, kita masih dapat mendengar bunyi getarannya. Kenapa ya? Padahal tidak ada nada deringnya nih. Ternyata bunyi yang kamu dengar berasal dari getaran HP kamu. Getaran HP ini mengusik udara di sekitarnya, dan usikannya merambat hingga sampai ke gendang telingamu. Karena itu kamu bisa mendengar bunyinya. Jadi bunyi disebabkan oleh adanya benda yang bergetar. Dan getarannya yang merambat hingga sampai ke telinga kita. Getaran yang merambat dapat juga disebut dengan gelombang. Jadi, bunyi adalah gelombang. Kecepatan rambat bunyi bergantung pada kerapatan atau densitas medium rambatnya. Jadi, ada beberapa medium yaitu padat, cair, dan gas. Kecepatan rambat bunyi pada masing-masing medium adalah untuk medium padat, rumusnya P sama dengan akar E per Rho. Dan untuk medium cair, rumusnya adalah V sama dengan akar B per Rho. Medium gas, V sama dengan akar gamma kali R kali T per MR, atau V sama dengan akar gamma P per Rho. Oke, E sendiri adalah modulus elastisitas bahan logam atau modulus Young. Rho adalah massa jenis benda padat. Untuk yang B adalah modulus elastisitas bulk. Dan Rho adalah massa jenis cairan itu sendiri. Jadi, cairan apa yang diketahui, maka ada nilai massa jenisnya. Untuk medium gas, diketahui bahwa gamma adalah tetapan Laplace. Ya, nanti di soal akan diketahui. Dan R, kita tahu R adalah tetapan umum gas dengan nilai 8,31 Joule per mol Kelvin. T sendiri adalah suhu mutlak, di mana satuan yang kita gunakan adalah satuan Kelvin. Dan MR adalah massa molekul gas. Contoh soal. Diketahui massa jenis udara adalah 1,3 kg per meter kubik. Dan tekanannya adalah 1,0 kali 10 pangkat 5 Pascal. Untuk udara pada keadaan normal, tetapan Laplace-nya atau gamma sama dengan 1,4 gas diatomik. Pertanyaannya, berapakah cepat rambat bunyi dalam gas? Seperti biasa, kita buat dulu diketahuinya ya. Yang pertama, Rho udara. Massa jenis udara adalah 1,3 kg per meter kubik. Oke, di sini bisa akan jelaskan. Mau dia padat ataupun cair, medium apapun, untuk massa jenis tetap simbolnya adalah Rho. Rho artinya massa jenis. Cuman, jika diketahui ada dua massa jenis, maka kalian wajib untuk menggunakan Rho udara. Berarti kalian tulis di bawahnya Rho udara, menandakan massa jenis udara. Atau cairan, contohnya Rho air. Oke? Dan tekanan. Dengan satuannya Pascal, itu menunjukkan adalah tekanan. Tekanan simbolnya adalah P, sama dengan 1,0 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan yang terakhir, tetapan Laplace untuk udara pada keadaan normal adalah 1,4. Maka kita sekarang mencari cepat rambat bunyi dalam gas. Rumusnya adalah P sama dengan akar gamma P per Rho. Oke, silakan dikerjakan. Ingat satuannya harus dalam SI. Instrumen bunyi. Oke, di sini kita akan mempelajari instrumen petik dan instrumen tiup. Contoh dari instrumen petik adalah dawai atau senar. Senar biasa digunakan pada gitar,
cello, dan piano, atau alat musik lainnya. Sebelum itu kita akan memahami lebih dulu gambar pembentukan nada bunyi yang teratur pada dawai. Gelombang stasioner dalam seutas tali terentang dengan panjang L, diikat pada kedua ujungnya. Frekuensi-frekuensi alami membentuk deret harmonik. Oke? Di sini akan kita bahas dulu mengenai harmonik pertama pada dawai. Di sini misalkan tunjukkan caranya adalah kita tentukan dulu simpul dan perutnya, ya. Di sini simpul, ini perut dan sini simpul lagi ya. Simpul ketemu simpul. Oke, Miss pernah jelaskan bahwa jarak antar simpul yang berdekatan itu adalah setengah lambda. Maka panjangnya di sini L sama dengan adalah setengah lambda. Lambda sama dengan 2L. Oke, tinggal kali silang aja ya. Harmoni pertama kita sebut juga dengan nada dasar. Kita ketahui rumus cepat lambat bunyi adalah V sama dengan lambda dikali F. Maka F sama dengan V per lambda. Lambdanya di sini kita ubah jadi 2L. Maka F sama dengan V per 2L. Dan untuk kecepatan gelombang pada senar, besarnya V dapat kita rumuskan V sama dengan akar F kali L per M. Ini sudah Miss bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi di sini V-nya kita akan substitusi nilai V ini ke atas. Jadi frekuensinya bernilai F0 sama dengan akar F kali L per M. Kan V-nya kita ubah. Kita masukin nilai ini. Jadi Miss tulis lagi F0-nya adalah 1 per 2L akar F kali L per M. Untuk harmoni kedua, oke, Miss ulangi lagi, kita tentukan dulu titik simpul, simpul lagi dan simpul lagi. Ya, ini simpul-simpul ya, simpul perut, dan simpul ya. Simpul ketemu simpul, simpul yang berdekatan jaraknya adalah setengah lambda. Simpul yang berdekatan lagi setengah lambda, setengah tambah setengah adalah 1 lambda, maka di sini panjangnya L-nya sama dengan lambda. Harmoni kedua boleh kita sebut juga dengan nada atas pertama. Kita ketahui rumus frekuensi sebelumnya adalah V per lambda, maka lambdanya kita ubah menjadi F sama dengan V per L. F1 menunjukkan nada atas pertama atau harmoni kedua. Ya. Menggunakan rumus yang sebelumnya, maka F1 sama dengan 1 per L kali akar F kali L per M. Persamaannya yaitu sama F1 sama dengan 2 dikali F dasar. Artinya frekuensi nada atas pertama itu sama dengan 2 kali frekuensi nada dasar. Dan harmonik ketiga, ya. Seperti biasa tentukan lagi titik simpulnya, titik simpul lagi, dan titik simpul lagi ya. Jadi simpul perut. Jadi perut, kalau puncak itu perut kata Miss kan. Nah, ini simpulnya perut simpul, oke? Miss ulangi lagi bahwa jarak antar simpul yang berdekatan artinya adalah setengah lambda. Setengah lambda, setengah lambda, dan setengah lambda. Setengahnya ada 3, setengah tambah setengah 1. Tambah setengah lagi, 1 setengah. 1 setengah sama dengan 3 per 2 lambda. Maka, panjangnya adalah L sama dengan 3 per 2 lambda. Atau lambda sama dengan 2 per 3L. Jadi kali silang aja ya. Harmonik ketiga itu sama dengan nada atas kedua. Kita ketahui rumus sebelumnya F sama dengan V per lambda. Maka di sini lambdanya kita ubah menjadi 2 per 3L ya. Jadi F2 sama dengan 3V per 2L. Karena lambdanya di sini Miss ubah jadi 2 per 3L. Ya. F2 menandakan bahwa frekuensi nada atas kedua atau harmonik ketiga. F2 sama dengan 3 per 2L kali F kali akar F kali L per M. Ya, atau kita boleh tulis juga sebagai F2 sama dengan 3F0. Artinya nada atas kedua itu sama dengan 3 kali nada dasar. Jadi kesimpulannya ada harmonik pertama, harmonik kedua, dan harmonik ketiga. Di sini kita hitung N-nya sama dengan 1. Ya.
di mana frekuensi yang kita ketahui F0 sama dengan V per 2L. Untuk harmoni kedua, jumlahnya ada 2, 1 dan 2. Frekuensi yang kita ketahui F1 sama dengan V per L. Untuk harmoni ketiga, 1, 2, dan 3. Frekuensinya adalah F2 sama dengan 3V per 2L. Jadi rumus besarnya adalah Fn kurang 1 sama dengan N kali V per 2L. Oke, di sini Miss jelaskan cara penggunaan rumus ini ya. Jadi misalnya kalian tidak perlu lagi hafal rumusnya, cukup dengan gambar aja ya. Tapi penentuan dengan jumlah N-nya. Di sini N-nya berapa? 1. Kalau ditanya nada dasarnya kan berarti F0 kan. Kalau dia terbentuk satu perut dengan 2 simpul ya. Berarti kan F-nya ini 1 kurang 1 sama dengan 0. Berarti F0. F0 sama dengan 1 kali V per 2L. Pas ya, F0 sama dengan V per 2L. Untuk yang harmoni kedua, ya ada 2 jumlah N-nya. Maka F2 kurang 1 sama dengan 1. N-nya sih tetap 2. 2V per 2L. 2 per 2 jadi 1. Jadi F1-nya sama dengan V per L. Sama ya, terbukti. Dan yang terakhir adalah F-nya, N-nya ada 3. 1, 2, 3. Jadi F3 kurang 1 sama dengan 2. Sama dengan N yang kita gunakan adalah 3. 3 kali V per 2L. Jadi rumusnya sama ya, F2 sama dengan 3V per 2L. Oke, Miss contohkan. Misalnya ada 4 buah perut. Maka 4. N-nya ada 4 ya. 1, 2, 3 tambah lagi perut satu lagi, maka ada 4 N-nya. 4 kurang 1 sama dengan 3. Maka N-nya kita gunakan 4. 4V per 2L. F3 sama dengan 2V per L. Sampai sini paham ya? Oke, di sini Miss akan bahas soal selanjutnya. Seutas dawai panjangnya 40 cm. Kedua ujungnya terikat dan digetarkan sehingga pada seluruh ujung panjang dawai terbentuk 4 perut gelombang. Dawai tersebut ditarik dengan gaya 100 Newton. Jika massa dawai 1 gram, frekuensi getaran dawai adalah berapa? Oke, pertama kita buat dulu diketahuinya. Diketahui panjangnya adalah 40 cm ya, panjang dawainya 40 cm, kita ubah dulu ke meter langsung ya. 4 kali 10 pangkat min 1 meter atau 0,4 meter. Kemudian F-nya adalah 100 Newton, karena dawai tersebut ditarik dengan gaya 100 Newton. Gaya simbolnya F, F sama dengan 100 Newton. Jika massa dawai 1 gram, berarti massa M sama dengan 1 gram. 1 gram kita ubah dulu ke kilogram. 1 gram sama dengan 10 pangkat minus 3 kilogram. Kunci soal ini adalah 4 perut gelombang. Pada dawai terbentuk 4 perut gelombang. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 perut gelombang. Maka panjangnya adalah 2 lambda. Ya, karena dikatakan tadi, ini setengah lambda. Setengah lambda, setengah lambda, dan setengah lambda. Miss ulangi, simpul ketemu simpul yang berdekatan adalah setengah lambda. Ketemu lagi dengan simpul yang berdekatan setengah lambda. Ada 4 kali setengah, 2 lambda. Maka panjangnya adalah 2 lambda. Oke, baru kita masukin L-nya 4 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan 2 lambda. Maka lambdanya adalah 2 kali 10 pangkat minus 1 meter. Oke, di sini pertanyaannya adalah berapakah frekuensi getaran dawai ya. Berarti frekuensinya rumusnya adalah N kali V per 2L. Ingat, rumus untuk dawai, frekuensi dawai adalah N kali V per 2L. Oke, karena tadi ada 4 perut gelombang, maka ada 1. Jumlahnya ada 1 ya. 1, 2, 3, dan 4. Maka kita gunakan rumus F sama dengan 4V per 2L. P di sini kalian cari menggunakan rumus kecepatan rambat gelombang pada senar, yaitu V sama dengan akar F kali L per M. Oke, sampai sini paham ya? Silahkan kerjakan latihannya di Edmodo. See you, bye-bye!